Nah, sekarang saya mau tampilkan dulu. Jadi ini soalnya ini ada satu orang pemilik rumah. Nah, ini maksudnya. Satu orang pemilik rumah. Dia mau rumahnya itu dilengkapi dengan gerbang yang bisa dibuka dan ditutup menggunakan motor. Motor maksudnya di sini itu dinamo itu. Kayak parutan kelapa itu motor lah itu namanya itu. Kemudian di bawahnya ini ada ketentuan dia buat. Nah, ketentuannya pada saat membuka, jadi dia pada saat membuka itu, kalau tadi berada dalam keadaan tertutup, ada sinyal dari remote untuk menyuruh membuka gerbang. Nah, ada sinyal dari remote ini, ya bisa juga input lah. Kemudian selama proses membuka, kan pelan-pelan bukanya, putar-putarnya, tariknya gerbang itu kan. Selama proses membuka, jadi pada saat proses membuka itu tidak ada pengaruh remote lagi untuk memberhentikan motornya sampai terbuka, kayak gitu. Setelah betul-betul terbuka, ada 4 detik waktu tunda sampai kembali lagi tertutup. Nah, jadi ceritanya begini. Ada remote. Bukalah gerbangnya. Buka gerbangnya terus sampai kandas. Nah, pada saat dia nutup balik, maka ada sensor gerak. Kayak gitu. Ada sensor gerak. Nah, ya kan? Kemudian sepanjang sensor itu bekerja, ya kan, maka gerbangnya tetap buka. Jadi dia mau nutup pun belum bisa sebenarnya. Masih ada orang lewat. Tapi dia udah mau menutup dia. Dia hanya berhenti 4 detik di ujung sana. Mau menutup dia ke depan, masih ada orang lewat. Tunggu dulu. Nah. Masih ada orang lewat. Nggak ada lagi orang lewat. Baru dia menutup benar-benar. Nah, inilah kebutuhan yang punya rumah. Jadi maksudnya begini, mana tahu mobilnya ada 5 antri. Janganlah satu mobil masuk langsung nutup. Nah, kalau cuma satu mobilnya, ya langsung nutup. Nah, berikutnya ini penggunaan tombol-tombol lah. Bahwa input 1 untuk remote. Input 2 untuk posisi gerbang tertutup. Input 3 untuk posisi gerbang terbuka. Input 4, ini sensor tadi masih ada nggak bergerak di gerbang itu. Nah, memang saya pun menerjemahkan bahasa Inggrisnya ini enggaknya pas sekali. Nah, tapi enggak pun pas sekali, terbayang maunya kita pekerjaannya, gitulah. Karena kan bahasa Inggris bukan bahasa kita, tapi kira-kira tahu kita gininya maksudnya itu. Nah, gitulah. Lalu Q2 ini adalah untuk memutar motor, ya kan? Mungkin kalau nampak seperti ini, sepertinya ada 2 motornya. Satu motornya untuk membuka, selesai dia bekerja. Nanti kalau untuk menutup, ada lagi motornya satu lagi. Nah, tapi bisa juga ini, motornya cuma 1,
tapi dia pakai jembatan H. Kalau tombol X ditekan, dia putar kanan. Kalau tombol Y ditekannya, dia putar kiri. Nah, bisa kayak gitu. Nah, itu namanya jembatan H. Kemudian di sini ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Untuk aplikasi ini tidak ada kondisi tertentu, Kak. Kondisi maksudnya syarat-syarat tertentu yang dibutuhkan. Kemudian keuntungan dari pemakaian aplikasi ini. Ini keuntungannya atau pemakaiannya ini bisa ditutup atau dibuka dengan menggunakan remote control. Bisa dibuka dan ditutup menggunakan remote control. Nah, remote-nya tadi begitu buka, dia masuk ke input 1. Jadi dia dari mobil nggak perlu turun menekan tombol untuk buka gerbang. Nah, ini ladder diagramnya. Nah, jadi ini gambar-gambarannya. Ini input 1 remote ini. Remote control. Lalu kerjalah dia ke sana. Nah, ini timer ini. Ini motor ini. Nah, lalu input 2, input 3, segala macam ini gambarannya seperti ini. Kita lihatlah nanti. Nah, ini udah lain ini. Nah, ini soal berikutnya ini. Nah, sampai sini aja lah. Nah, lalu ini sebenarnya M1 motor. Q1 pun motor juga nya. Nah, Q2 motor. Kayak gitu. Cuman di sini ada pengaktifannya melalui timer. Nah, sekarang kita lihat simulatornya. Jadi simulatornya mana simulatornya? Oh, ini. Nah, ini simulatornya. Jadi sebelum lagi kita jalankan simulator ini, seperti yang waktu itu, kita lihatlah dulu ini apanya dalam ini semua ini. Nggak ada, artinya nggak ada. Dia cuma tombol on off. Nah, cuman on off-nya melalui remote. Dan lihat di sini. Lalu ini. Nah, kalau ini kontak, kan gitu, jalanlah motornya. Lihat. Jalanlah motornya. Nggak ada komentarnya. Dia cuma lat saja. Jalan motornya. Nah, ini yang 4 detik tadi. Dia 4 detik ini. Nah, 4 detik. Begitu maksudnya. Gimana maksudnya 4 detik? Udah kandas ke sana, udah mati motornya, dia nunggu 4 detik. Kayak gitu, nunggu dia. Karena perintah di dalam ladder diagram itu, yang atas dulu dikerjakan. Ini dulu dikerjakan semua. Siap itu baru yang ini. Ini rang 1. Baru rang 2. Berikutnya rang 3. Nah, baru ini motor bergerak lagi. Nah. Tapi motor bergerak ini bergantung kepada I3. I3-nya apa? Ini kan sensor gerak tadi, I3. Nah, tadi bikin. Sensor gerak tadi, I3. Nah, bukan. Sensor gerak di I4. Nah, dia udah tutup belum gitu, ya? Orang di sini tutup belum? Nah, kemudian ini apa ini? Nggak ada, input saja. Oke. Ini ada timer. 4 detik juga. Oke, sama seperti yang tadi. Kalau kontak dia nanti 4 detik. Nah, lalu Q1 ini kontak duluan ini. Kalau dia huruf kecil gini kontak duluan. Nah, kontak duluan. Kenapa ini kontak duluan? Karena begini, ini kan udah kontak ini. Kontak yang ini jalanlah kemari. Jalan kemari. Nah, Q1 yang ini, Q1 besar,
kontak akibat ini. Nah kan udah kontak dia jadi Q1 kecil, kayak gitu, artinya sudah kontak dia. Lalu nunggu ini input 3 lagi, udah kandas belum? Nah, lalu ini timer lagi nih, 4 detik lagi nih. Nah, kayak gitu, 4 detik. Artinya tunggu 4 detik. Nah, ini RM1. Tengoklah, komentarnya nggak ada. Nggak ada apa-apa. Dia cuman relay motor saja. Nah, ini kemungkinan yang saya bilang tadi. Dia merupakan motor dengan jembatan H. Motornya cukup 1. Kalau relay ini kena, dia putar kanan. Kalau relay ini kena, dia putar kiri. Nah, begitu. Nah, berikutnya ini timer juga ini. 4 detik juga. Nah, kalau mau tambah nanti tambah. Ini input 2. Udah kontak duluan. Kenapa kontak duluan dia? Karena dia sudah kandas kan begitu, kontaklah dia. Input 4 udah kandas, kontak dia. Baru ini lagi Q2. Nah, sekarang kita jalankan simulator kita ini. Jalankan simulator kita ini. Aturannya muncul juga tombol-tombol kita dulu. Tengok dulu kalau muncul ya. Nah, muncul ya. Sekarang run. Nah, run. Nah, input 1 supaya jangan salah-salah kita sebut. Kita kembalikan sekali-sekali ke sini. Input 1 remote control. Remote control datang yang punya rumah. Klik. Boleh klik di sana, boleh klik di sini. Langsunglah buka. Gerbangnya kan putar terus pelan-pelan. Ya, putar terus pelan-pelan. Sampai kandas. Nah, sampai kandas itu, ini sekarang kita lihat ini. Input 3 ini apa ini? Bahwa gerbang sudah pada posisi terbuka sampai kandas. Lalu input 4 dan T1. Kita lihat. Input 4 ini orang bergerak ini. Ada nggak orang bergerak atau masih ada mobil lewat? Kalau ada, nah kan kontak lagi dia, masih ada orang lewat. Nah, 4 detik, aturannya ini udah 4 detik nanti, kontaklah yang ini. Seharusnya, kontak yang ini lepas ini. Aturannya juga. Nah, tapi kita lihatlah. 4 detik atau 4 menit ini, 4 detik aturannya. Ya. Cuma kadang-kadang itu simulatornya ini pun ada yang sedikit gila-gilanya juga. Ternyata udah 4 detik udah kontak lah ini. Masa kita yang ketekan ini 4 detik ya kan? Namanya timer. Ini nyala terus. Kapan matinya? Nah, aturannya ini jalan ini, timer ini. Tapi ini nggak jalan dia. Nah, input 3 itu apa ya? Input 3 udah tertutup ya. Ntar dulu ya, itu dia dulu. Karena mungkin belum tertutup dia. Input 3, oh ini belum kita pakai. Input 3 ini, input 3 artinya bahwa gerbang udah terbuka. Kandas. Belum hafal kita ya kan. Kandas dia. Udah kandas dia. Nah, ini
aturannya jalan juga lah ya kan, untuk menutup gerbang kembali. Cuman 4 detiknya tadi aku nggak nampak di mana posisinya. Nah, input 4 sebagai apa? Benda bergerak. Input 2, gerbang tertutup. Nah, jadi memutar dia terus. Input 2. Aturannya motornya jalan lagi balik. Jadi aku nggak terbayangkan ini kenapa ini. Aturannya jalan lagi motornya. Q2 ini nyala ini. 4 detik, masa lama kali 4 detik. Input 3, input 2 close position. Input 2 close position. Kapan nyalanya ini? Q2 ini. Ya, saya pun belum saya nampak ini. Kapan menyala Q2? Nah, jadi kalian coba lagi lah nanti di rumah, karena cuma saya nampak Q1 yang aktif ini. Aturannya setelah 4 detik dia menutup kembali. Kita lihat dulu, barangkali sensor ini masih apa ya kan, sensor inframerah atau benda bergerak. Coba dulu ya, benda bergerak, mana benda bergerak? Sensor remote dilepaskan, sensor bergerak I4, berarti I1 dan I4 harus dimatikan. I1 dan I4 harus dimatikan. Nah, artinya I4 tidak lagi ada orang lewat, tidak lagi ditekan remote. Ini pintu sudah tadinya terbuka, sekarang tertutup. Berarti menunggu. Mana Q2-nya? Nah, ya kan? Nah, ini yang belum nampak ini. Sensor dimatikan. Tidak ada lagi orang bergerak. Tidak ada lagi orang bergerak. Timer 1 4 menit, 4 detik. Ini kan nggak jalan 4 detiknya. Aturannya begitu ini, kontak. Ini kontak 4 detik. Nah, kan gitu. Bekerjalah ini. Kemari. Ternyata dia tidak bekerja. Saya salah sekali ini, di mana salahnya. Karena ada kemungkinan dia pun bikin program itu ada juga yang salahnya. Nah, jadi untuk kalian bisa mengerjakan contoh-contoh program itu, harusnya di-download simulatornya. Simulator itu namanya Giliusoft 2. Giliusoft 2.